melanjutkan sesi terakhir untuk hari ini. Saya mau tanya seberapa banyak saudara akan pulang besok siang? Boleh angkat tangan? Saudara akan pulang besok siang. Oke, sangat banyak. Saudara akan kembali bertugas. Saudara bukan pulang untuk istirahat. Saudara pulang untuk bertugas. Amin. Saudara pulang untuk mengimplementasikan semua yang saudara terima di tempat ini. Dan saudara siap menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman. Amin. Yang masih kuat katakan haleluya. Belum. Saya belum dengar. Saya mintanya di hall belakang saja. Semua yang di hall belakang teriakan haleluya. Cuma yang di hall belakang 1, 2, 3 haleluya. Yang di hall depan jangan mau kalah. 1, 2, 3 haleluya. Oke, dahsyat. Semua panitia masih kuat 1, 2, 3. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat setiap saudara semua. Saudara, hari ini izinkan untuk saya, sebelum kita masuk dalam pengurapan, sebelum kita masuk ke dalam 7 cawan, izinkan saya untuk sekali lagi memberikan dasar kenapa retret ini diadakan, saudara. Boleh saya minta ditayangkan Zefanya 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Zefanya 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan apa? Cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu hari kesusahan, hari kesulitan. Aku akan menyusahkan manusia. Mereka berjalan seperti orang buta. Darah mereka tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Saudara bisa mengerti ada akhir zaman yang sedang datang di depan kita. Dan di Alkitab yang mengerikan adalah bahkan sampai para pahlawan pun akan menangis. Saudara, saya rasa dari tempat ini gak semua kita adalah pahlawan. Masih sangat banyak di antara kita adalah pengecut-pengecut. Banyak di antara kita adalah simpatisan-simpatisan. Tetapi di Alkitab ditulis bahkan pahlawan saja menangis. Saya nggak tahu siapa yang menganggap dirimu pahlawan. Tapi kalau saudara melihat akan ada orang buta, darah tercurah, ada usus mereka terserak-berak, dan saudara berkata kalau engkau pahlawan sekalipun, firman Tuhan katakan engkau akan sangat ketakutan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Amplified berkata bahkan para pahlawan tidak bisa mengangkat senjatanya untuk perang, saking ketakutannya. Saudara, saya ini sungguh melihat bagaimana orang yang menganggap dirinya pahlawan-pahlawan Tuhan, di saat mereka dihadapkan oleh masalah yang sesungguhnya, gemetar. Kita belum berbicara tentang akhir dari akhir zaman yang di Alkitab dikatakan sangat pahit itu. Makanya tidak ada cara lain. Kita ini adalah orang-orang yang akan sungguh-sungguh berdoa dan mempertahankan dan berjalan dengan keilahian. Itu berbicara tentang hari kegemasan, hari kesusahan, hari kesulitan, hari kemusnahan, hari kegelapan, hari yang suram. Tapi saya mau katakan buat setiap saudara pasukan-pasukan terdahsyat, saudara akan berjalan dengan yang namanya keilahian. Hari saya mau ajak untuk kita belajar singkat, cepat, dan padat. Saya berharap saudara masih cukup kuat. Saudara tidak menginjak-injak madu. Saudara tidak membuang-buang firman Tuhan. Amin. Di Alkitab ditulis seperti ini. Satu pasal selanjutnya, Zefanya 2, makanya di Alkitab ditulis, maka dari itu kejarlah Tuhan dengan segenap hati. Saudara, gimana pun ya, menurut saya saudara ini adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara datang, ada orang-orang dari Papua. Saya nggak tahu mereka sudah sampai atau belum. Mereka itu naik kapal 5 hari untuk ikut retret 3 hari, pulang lagi 5 hari. Kalau bahasanya kami ini, saudara pernah naik kapal dan saudara turun sampai ke darat, saudara masih goyang-goyang, betul ya? Ini 5 hari goyang-goyang di kapal, baru badannya baru menyesuaikan, sudah pulang lagi naik kapal 5 hari.
Dan yang menyedihkan adalah, saya nggak tahu ada masalah apa di pelabuhan Surabaya atau ada masalah di perjalanan. Sampai sekarang mereka belum sampai, dan hari Minggu mereka akan pulang. Dan itu adalah keputusan dari pasukan-pasukan terdahsyat. Mereka tetap datang di tempat ini. Saya sampai sempat tanya, itu mereka nggak mau dipulangin aja, tak kasihan. Baru sampai, mereka belum sampai sebagian. Saya nggak tahu, tadi siang di info baru 4 orang yang sampai, ada 25 orang. Mereka baru sampai besok Sabtu, Minggu, malamnya sudah balik, sudah. Harus jalan ke Surabaya, naik kapal lagi, pulang ke Papua. Saudara bisa bayangin. Saya nggak tahu saudara yang naik kapal ke Kalimantan, saudara harus mendengar cerita orang-orang yang naik bus dari Medan. Boleh saya tanya siapa yang naik bus 3 hari? Angkat tangan. Nah ini dia, boleh kasih tepuk tangan? Tenang, mereka semua sudah mandi. Sudah mandi kan? Aman. Kemarin mereka datang belum mandi, saya omel-omelin lagi saudara. Saya bilang, kamu kenapa nggak ikut kebaktian? Cepat kebaktian. Saya dibisikin sama teman-teman pendaftaran. Kok mereka baru 3 hari, kok mereka baru sampai, baru lurusin badan. Oh ya maaf, tapi mereka lari ikut ibadah. Saya sungguh melihat ada pasukan-pasukan terdahsyat. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, belum cukup. Belum cukup. Kabar buruknya adalah belum cukup. Boleh bilang kiri kanannya? Kasih jempol, kamu udah luar biasa sih. 2 jempol boleh lah, kamu udah luar biasa sih. Tapi bilang, kabar buruknya itu belum cukup. Man of God udah bagus sih, kasih jempol lah ke teman-teman Man of God ya. Lumayan lah, tapi belum. Saudara, ada sebuah masa di mana pahlawan pun akan menangis. Makanya dia akan kejar keilahian. Kejadian 3 ayat yang kelima, saudara mengerti, kita ini dari awal mulanya kita diciptakan sebagai a divine beings. Dari awal mulanya kita ini memang diciptakan sudah sangat ilahi. Saudara tahu ya, bahkan banyak orang pelayanan, mereka itu menganggap pelayanan dan keilahian itu seperti turis ilahi. Mereka akan datang ke kebaktian, mereka datang ke acara bahtera hanya untuk mampir, minum sebentar, setelah itu balik ke dunia. Dan saya mau katakan, engkau ini diciptakan, memang setiap selmu adalah divine. Ini project awalnya. Project awalnya, engkau itu bukan cuma hebat, bukan cuma ilahi di ruangan ini. Saudara yang dari luar Bekasi boleh katakan, saudara harusnya ilahi bukan cuma di Bekasi. Siapa yang bisa ngerasain dari Ratu dari? Harusnya kau bawa ini juga ke kotamu. Itu project awalnya Tuhan. Project awal Tuhan adalah manusia adalah a divine beings. Cuma sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia lebih mencintai dosa daripada keilahian. Saudara bisa nangkap? Saudara pernah punya peliharaan ikan di rumah? Saudara angkat ke darat sebentar, mungkin dia akan hidup 1 menit mungkin. Dan saudara masukin, dia akan berenang. Banyak orang menganggap Tuhan itu seperti vacation, liburan sebentar. Dan setelah itu saudara harus nyemplung balik ke dunia. Saya punya anak-anak muda, anak-anak youth, yang kalau mereka udah KKR 3 hari, KKR 5 hari, badannya gemetar, sakau saudara. Sakau nonton YouTube, sakau main game, sakau berzina, sakau mabok, sakau merokok lagi. Sakau, gak kuat. Kenapa? Keilahiannya itu udah surut sedemikian rupa, corrupted sedemikian rupa, sampai mereka lebih menyukai yang dunia daripada yang divine. Saya ulang lagi, kita ini harusnya makhluk ilahi yang mampir ke dunia. Saudara nangkep? Bukan orang dunia yang mampir ke surga. Jadi waktu saudara kebaktian merasakan hadirat Tuhan, ini bukan mampir, ini memang habitat.
Makanya waktu saudara di rumah dan saudara nggak punya penyembahan selevel ini, ada yang salah dengan habitatmu. Kalau kebaktianmu tidak seilahi ini, ada yang salah dengan habitatmu. Setiap kali kami doa, baik itu kebaktian, apa latihan nari, baik itu latihan, apa latihan doa, baik itu hanya kebaktian di anak-anak muda, bukan tentang volume keras, bukan tentang lagu minor, bukan. Tapi apakah kau bisa merasakan hadirat Tuhan atau? Saudara tahu salah satu lagu kesukaan saya kalau nyanyi di daerah-daerah, bahkan di sini, ya Aba, Bapak, ini aku anakmu. Itu lagu sekolah minggu, itu kuncinya mayor, gak ada minor-minoran di sini. Tapi saudara bisa ngerti, nama Tuhan dipanggil di situ. Saudara anggap, apalagi sejak Papa saya meninggal, saya bisa panggil nama Bapa dengan lebih serius. Tapi kalau di penyembahan di gerejamu, di pelayananmu, engkau main gereja-gerejaan, dan engkau cuma serius kalau ada buiin, something wrong dengan habitatmu. Setiap kali doa pagi tidak ada ibu-in, saya bilang good, bagus, ibu-in lagi pelayanan keluar kota, bagus. Ini saatnya saya latihan sayap-sayap saya. Bukan artinya kalau nggak ada buiin kita bisa lebih kendor. Saudara paham? Biasa orang asal ibu senang, asal papa senang. Habitatmu adalah di hadirat Tuhan. Saudara, bahkan kami ini sekedar sekedar ngerayain Natal. Tapi saya tetap memastikan kami doa, kami push sampai ada yang connect antara kita dengan surga. Bahkan di beberapa kali, di beberapa tempat, saya coba sharing, saya coba kebaktian, dan saya coba bilang, saya nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Boleh nggak saya minta waktu sebentar, saya mau doa, saya mau nyembah dulu. Sampai ada yang connect dari sini ke surga. Kenapa? Habitat kita itu di surga. Siapa yang di sini baca Alkitab setiap hari, punya waktu renungan sama Tuhan setiap hari? Oke. Harusnya kalau saudara nggak dapat itu, saudara sakau. Harusnya. Kalau saudara nggak baca Alkitab, ada sesuatu yang lapar. Bahkan iblis tahu engkau adalah a divine beings. Engkau tidak usah memakan buah itu, engkau sudah a divine beings. Habitatmu hadirat Tuhan. Makananmu itu di hadirat Tuhan. Saudara suka nggak suka, satu-satunya jalan kita bisa survive dari hari yang pahit itu, kita harus kembali ilahi. Bisnismu harus ilahi, pelayananmu harus ilahi, kebaktianmu harus ilahi, gerejamu harus ilahi. Saudara nangkep gak sih yang saya omongin pada malam hari ini? Saudara gak bisa main gereja-gerejaan, saudara gak bisa main keluarga-keluargaan, saudara gak bisa main pelayanan-pelayanan. Saudara harus melibatkan Tuhan yang ilahi, harus mengalir. Bahkan kau lagi ngurus anak, kau lagi kerja di kantor, yang ilahi itu ngalir. Saya lagi main saham, dan saya, jangan tanya saya sahamnya apa, nanti saudara ikut. Saya cuma gini, Tuhan apa? Saya masuk naik 40%. Tiba-tiba dan saya coba berkata gini, Tuhan, seandainya saya setepat dan seilahi ini terus, saudara kamu, saya itu kejadian cuma sekali, baru sekali. Saya berdoa, itu lebih sering lagi. Tiba-tiba waktu jiwamu, rohmu connect sama Tuhan, bisnismu ilahi. Saudara tahu nggak kenapa pelayanan ini bisa berjalan sedemikian rupa? Pengeluaran kami sangat banyak. Pengeluaran setiap bulan buat gaji, buat listrik aja itu hampir 2-3 miliar. Listrik itu 700-an juta, belum PK. PK untuk anak-anak rock dan media saja 100 juta semua. Belum menari, total ada 40 unit di mana. Belum guru-guru, total sekitar 2-3 miliar per bulan.
Dan kenapa pelayanan ini bisa tetap jalan? Yang ilahi. Saudara datang semua ke sini gratis. Kalaupun ada yang dipungut biaya, itu untuk patungan, untuk transport. Tapi dari kami, saudara nggak kirim apapun kecuali nanti malam kita mau persembahan. Sisanya gratis, setuju? Saudara makan, betul? Saudara dapat penginapan hotel. Ada shuttle, ada supir-supir ilahi yang menjemput engkau pagi dan malam, betul? Semua gratis. Kok bisa Tuhan membiayai kegerakan segini banyak yang ilahi? Kemarin saya sharing di Petrus, yang buat saya menyesalkan adalah di saat hari itu kami dapat GWR, kami dapat mall, kami dapat penthouse, kami dapat apartemen, kami dapat uang miliaran. Di hari yang sama, security yang staff di bawah saya pinjam uang 300.000 karena dia akan dikeluarkan dari kontrak. Di hari yang sama, di hari yang sama saya dapat penthouse 5 kamar, saya dapat apartemen mewah di Tangerang, dan saya dapat uang untuk renovasi di mall. Di hari yang sama, security saya pinjam uang 300.000 karena diusir dari kontrak. Saudara bisa melihat kontras. Apa yang membedakan? Apakah saya anak Tuhan, mereka anak malaikat? Bukan. Kristen, security kita 60% Kristen. Mereka sama-sama melayani Tuhan. Mereka sama-sama memberikan hidup mereka untuk Tuhan dengan caranya. Kalau engkau tidak melibatkan yang ilahi setiap hari. Mari kita belajar. Ya, kita tulis sini Lukas 17 ayat 26. Lukas 17 ayat 26. Boleh saya ajak setiap saudara baca bersama-sama? 1, 2, 3. Dirinya. Saudara di Alkitab menuliskan gini. Di akhir zaman belajarlah dari dua orang ini. Karena akhir zaman akan seperti dua zaman ini. Ya, betul ya? Zaman Nuh dan zaman Lot. Artinya Sodom dan Gomora. Lukas berkata, Yesus berkata seperti ini. Kalau kau mau belajar akhir zaman seperti apa, belajar dari dua zaman ini. Nah, yang pertama yang pertama Nuh. Saudara, kalau saudara belajar tentang Nuh, Kejadian 6 ayat 14, ada yang ajaib dan luar biasa. Nuh ini adalah seorang petani. Sejak zaman Adam dan Hawa, kebanyakan mereka semua adalah seorang petani. Dan saya pernah baca sebuah artikel yang lebih horor adalah mereka tidak pernah melihat apa itu hujan. Dari artikel ini nulis, zaman itu belum pernah air turun dari langit. Sampai di zaman Nuh, banjir itulah pertama kalinya hujan turun. Jadi saudara bisa bayangin selama 120 tahun Nuh cerita ada air yang akan turun dari langit dan kita akan tenggelam seperti sungai, seperti danau, seperti lautan. Saudara bisa mendengar betapa gilanya itu bagi semua orang hari ini. Yang pertama, Nuh adalah seorang petani. Yang kedua, mereka nggak pernah lihat apa itu hujan. Dan yang ketiga, Nuh itu cuma satu kali mendengar suara Tuhan. Tidak diceritakan, lalu Tuhan kemudian memberikan malaikat, meskipun itu ada di kitab orang jujur. Tapi nggak banyak yang menuliskan Tuhan mengeja, Tuhan kirim malaikat. Meskipun apokrifa nulis binatang-binatang ikut paku, tapi di Alkitab kita Tuhan cuma ngomong satu kali. Saya diberkati banget dengan kesaksian dari Pak Yohanes tadi di kelas Yusuf. Saudara bisa bayangin, Yusuf itu dalam 7 tahun dia cuma dapat satu mimpi, mimpinya Firaun, di mana berkata,
Ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Cuman itu petunjuk yang Yusuf dapat. Setuju? Cuman itulah satu-satunya petunjuk yang Yusuf dapat. Yaitu apa? Akan ada 7 tahun kelimpahan, akan ada 7 tahun kelaparan. That's it. Dan selama 7 tahun kelimpahan, Yusuf harus urus mulai dari transportasi, seluruh gandum 1/5 tuayan harus dikumpulin di satu tempat. Yusuf harus buat silo yang cukup untuk menampung buat 10 tahun atau 14 tahun ke depan. Yusuf juga harus menyiapkan penjagaan supaya nggak dijarah sama orang. Betul? Yusuf ini anak kemarin sore. Dia orang Ibrani, baru keluar dari penjara. Dia harus ketemu sama pejabat-pejabat di Mesir. Shalom, kenalkan saya Ucup. Kamu siapa? Dan dia akan nunjukin cincin dari Firaun. Itu doang modal. Dan dalam 7 tahun dia menyelesaikan itu semua. Saudara, bukankah itu yang kita terima sekarang? Kita dapat tugas lawatan. Betul? Saya nggak tahu saudara dengar atau enggak. Saya lupa di kelas mana ibuin berkata, waktu kita nggak lama lagi. Kalau bahkan perhitungan Yahudi itu 2030, itu kita akan masuk ke dalam masa kesesakan. 2030 sekarang sudah berapa? 2000. Dan kita ini cuma dapat satu clue. Apakah saudara bisa mengeksekusi atau tidak? Tahun lalu, akhir tahun kemarin, ibu cuma bilang ini, saya tuh cuma dapat Jos, Tuhan kasih mandat buat anak-anak muda, bikin 5 KKN. Saudara tahu begitu ibu mau bikin 5 KKN, saya ketawa terbahak-bahak, yang saya puji Tuhan, cuman 5, amin, aku terima 5 KKN. Saudara tahu, selesai doa kan, saya bilang, Bu, tumben, visi misinya gak susah Bu, cuma 5 KKR dalam setahun. Sebentar, Tuhan ngomong lagi katanya. Nah ini saya gak suka kalau Tuhan udah ngomong lagi. 5 KKR per provinsi, nah itu saya pusing sekarang. Total 190 KKR saudara. Rekor kami itu 40 sekian KKR dalam satu hari anak-anak muda. Rekor. Dan artinya tahun ini 190. Dan itu adalah mimpi visi yang Tuhan berikan. Saudara nangkep ya? Nuh, Yusuf, mereka cuma dapat visi. Sisanya siapa yang lanjut? Tepuk dadanya masing-masing. Kerja. Saudara itu dapat tugas, dapat mandat. Siapa yang dari mana ya? Kalimantan, boleh katakan. Calon ibu kota negara yang baru ya, Kalimantan. Tiba-tiba saudara di tempat ini ibuin kasih pesan, kalian di Kalimantan harus bikin Mahanaim di Kalimantan. Bikinlah kompleks di mana tempat kebaktian yang penginapannya layak lah buat 10.000 orang. Saudara mau retret tahun depan tempat tidurnya lebih enak kan? Gak kayak sekarang kan desek-desekan kan? Minta sama orang Kalimantan yang tadi angkat tangan. Lahan mereka masih luas, Jawa udah penuh. Kita tagih mereka tahun depan. Tiba-tiba tugas dan mandat itu datang. Coba saudara bayangkan kalau Nuh, kalau Yusuf cuman ongkang-ongkang kaki dan berharap Tuhan menurunkan dari langit kapal besar, Tuhan menurunkan dari langit silo-silo besar. Apakah itu mungkin terjadi? No. Kita ini suka menunggu, padahal Tuhan menunggu dan menantikan kita. Makanya di Alkitab ditulis sebab seluruh semesta menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Kita tunggu, Tuhan nunggu. Saudara kita ini dapat visi yang sama, dapat mimpi yang sama, dapat tugas dan mandat dari kerja. Nuh itu cuma Tuhan bilangin, Nuh ayo bangun bangkit, aku akan melenyapkan semuanya. Masukin semua binatang. Berapa pasang binatang yang masuk? Berapa pasang? Yang haram 1, yang tidak haram 7 pasang buat dimakan sekalian. Sungguh bisa dimakan sekalian. Yang haram 1 pasang aja cukup. Babi 1 pasang, ya. Sisanya 7 pasang. Ayam 7 pasang, sapi 7 pasang. Yang Nuh terima adalah mandat dari Tuhan. Sisanya yang angkat palu siapa?
Sisanya yang potong kayu siapa? Sisanya yang mulai desain, mulai ngatur. Saya yakin itu hikmat dari Tuhan. Yes. Tapi keilahian Tuhan bentuknya itu mengalir di kita. Amin. Jadi saya berharap pulang dari tempat ini, setiap saudara akan jadi penginjil-penginjil di akhir zaman. Saudara akan jadi revivalist di akhir zaman. Saudara akan jadi orang-orang yang greater, bahkan dari Bu Iin, dari Pak Leo, semua saudara greater dari kami semua. Kenapa? Saudara sudah dapat visi, saudara sudah dapat mimpi, dan keilahian itu mengalir di dalam. Saudara, saya mau kesaksian ya. Di sini ada Bevis, tadi ada Coach Stephen Junior, semua saudara-saudara saya. Di awal-awal pelayanan, saya masih sangat ingat. Saya umur 10 tahun, 12 tahun. Setiap kali kami pulang ke rumah Pak Yusang di Bandung, Gatot Subroto. Setiap kali hari Sabtu jam 2 siang, setengah 2 siang, kami akan pasti doa. Dan setelah itu akan ada kebaktian untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak jalanan, rumah singgah. Dan kami semua akan dipaksa khotbah di sana. Saya akan khotbah untuk 10 orang, Davis akan khotbah untuk 10 orang, Stephen dan lain sebagainya. Dan itu adalah cara kami mengupgrade khotbah. Suatu kali saya umur 16 tahun, saya nulis buku, Pak Agung minta saya kesaksian di depan panggung. Saya nggak punya nyali, saya naik ke atas panggung, saya nangis di atas panggung. Semua orang SRK ngetawain saya. Mungkin salah satunya saudara juga hari itu. Saya diketawain, saya nggak bisa khotbah, saya cuma nunduk geleng-geleng, saya nggak mau khotbah. Pulang semua orang kasih saya tepuk tangan, pulang semua orang ketawain saya. Banyak orang bilang anak Bu Iin yang kedua nggak bisa khotbah. Hari itu pulang saya gedor rumah Bu Iin, anak Bu Iin mama saya, buat yang belum tahu. Saya gedor kamar Bu Iin dan saya bilang, mama itu jahat memaksa saya buat khotbah. Panggilan saya itu bukan berkhotbah. Hari itu saya udah nari, panggilan saya itu cuma nari. Bodohnya saya hari itu. Untuk Bu Iin nggak berkata amin, terjadilah, puji Tuhan. Bu Iin cuma berkata, Joshua hari ini kamu nggak ngerti, suatu hari kamu ngerti. Singkat cerita, berapa bulan setelah itu saya baca Alkitab dan Tuhan cuma tunjukin tentang Yeter, anaknya Gideon yang tidak berani mengangkat pedang. Dan hari itu saya tahu itu saya gedor kamar Bu Iin lagi. Mama, apa yang harus dilakukan oleh Yeter supaya Yeter bisa kembali kepada destiny? Dan Bu Iin cuma bilang, kalau Yeter melakukan yang 2 kali lipat 200%, 3 kali lipat, maka destiny-nya akan kembali. Saudara, sejak hari itu saya bilang ke kokoh saya udah khotbah keliling. Kokoh saya itu kalau khotbah keliling ke mana? Jawa Timur, beliau akan keliling selama seminggu khotbah, bolos sekolah selama seminggu khotbah. Dan saya cuma bilang gini, kok setiap kali kamu dipanggil khotbah, tolong please telepon gembala, tanyain ada slot nggak buat adiknya khotbah di sekolah minggu. Saya nggak butuh PK, saya akan nyetirin kamu. Karena hari itu saya udah nyetir umur 17 tahun. Saya akan setirin kamu. Please izinin saya khotbah. Koko saya akan khotbah di tempat umum. Biasa di belakang, saudara tahu, sekolah minggu, di gereja-gereja pada umumnya ya, di anak kiri kan, cuma ada triplek tipis, di belakang itu saya. Koko saya akan khotbah 1 jam, kadang altar call, suaranya menggelegar. Saya di belakang triplek, nggak pakai mic, teriak-teriak di depan 10-20 anak. Anak-anak lari ke sini, lari ke sana. Itulah cara saya mengejar keilahian. Setiap pagi saya bangun, saya main gitar. Saya nggak bisa main gitar. Saya cuma bisa kunci D dan cuma bisa lagu Lion of the World. You step down into darkness. Cuma itu satu-satunya lagu yang saya bisa. Here I am to worship. D, A, B minor, F crash, G, F crash, B minor, E minor, A, D. Itu kunci yang saya tahu. Sisanya kunci C, kunci apa yang lain saya nggak tahu. Setiap pagi saya cuma bangun, saya cuma nyanyi, saya nyembah. Saya latihan chord-chord yang lain, saya buka buku dulu, Bang punya buku. Setiap kali saya lagi menyembah lagu Kami Sepakat dan Saat Ini, sebentar ya Tuhan, saya cari bukunya. Hari itu internet gak secepat sekarang kan. Saya buka bukunya, cari, oke dapat kuncinya. Ya dari F, maaf Tuhan aku gak bisa nyanyi. Karena dari F. Saya nyembah. Sampai akhirnya saya bangun pagi-pagi. Tiba-tiba saya dapat mimpi, saya dapat hikmat Tuhan. Saya ngerti semua kok. Dan pagi-pagi saya bangun, saya jeng, lagu How Great, lagu itu kok saya bisa ya? Kok bisa ya? Saya overtune, kok bisa ya? Dan setiap pagi saya nyembah.
Setiap pagi saya bangun pagi, gelap, saya nyembah, saya baca Alkitab, nyembah, dengar khotbah di mobil, pasang khotbah. Saya mengejar keilahian. Saya pasang di kamar mandi saya semua deklarasi. Kenapa? Sembari nongkrong, sembari baca deklarasi. Nongkrongnya makin lama, ayatnya makin panjang. Di kamar mandi saya laminating pakai plastik, saya tempel supaya nggak basah kan. Saya tempel, kadang jatuh, saya pungutin, tempel, sholatipin lagi. Mandi sembari baca, semakin galau nyanyinya makin kencang, deklarasi makin kencang. Sekalian hafalin satu-satu demi ayat. Saya mencoba mengejar. Nuh itu nggak semata-mata dapat visi dan tidur. Nuh itu nggak semata-mata, bahkan kalau saudara buka di Ibrani, saudara akan menemukan Ibrani menuliskan, Noah, you are the preacher of righteousness. Jadi selama 120 tahun meskipun ujungnya cuma 7 orang yang bertobat, cuma 7 orang yang masuk dalam kapal, sisanya apa? Binatang. Tapi tetap Tuhan berkata, no, you are a preacher of righteousness. Sebab dia khotbah, dia ini cuma petani, tapi dia khotbah. Dia bangun kapal, anak-anaknya dipaksa bangun kapal. Saya sungguh berdoa saudara pulang dari tempat ini, keilahian itu nggak saudara taruh kotak, saudara paham? Tapi saudara biarkan itu mengalir, dan saudara biarkan itu aktif. Saya sungguh berdoa dari sini, sungguh lahir ada Daud, Yusuf, Elisa di akhir zaman, Petrus, Samuel di akhir zaman. Dia seorang petani yang berjalan dengan keilahian. Akhir zaman seperti apa? Seperti kisahnya. Banyak orang akan kena banjir, banyak orang akan kena resesi, tetapi hanya orang yang ilahi, yang mengaktifkan the divine beings di dalamnya, saudara akan selamat. Saudara, saya udah cerita di beberapa kelas. Ini kelas apa? Daud dan Elisa. Saya kemarin cerita ke kelas Petrus, saya kemarin cerita juga ke kelas Yud. Saya bilang gini, sebenarnya untuk saya berdiri retret itu saya rada trauma. Kenapa? Tahun lalu kami retret, 2 tahun lalunya kami retret, 3 tahun lalunya kami retret, 4 tahun lalunya kami retret. Tapi kalau saya tanya mana orang-orang yang kemarin ikut retret, tahun lalu ikut retret, dan hari ini menerima semua yang terbaik dan menggenapkan semua berkat sama retret, paling bisa saya hitung jari. Mereka yang bahkan sudah sekian belas tahun di Bahtera, semua acara ikut. Saudara kalau tahu tema-tema Bahtera itu, wah makin meroket, makin luar biasa. Yang terakhir ini selain Rock of Covenant ada Unlimited Provision, betul? Berkat yang tak terbatas. Tapi nyatanya Desember saya masih terima proposal gereja-gereja minta uang. Pak, tolong donasi Pak, untuk gereja saya mau bikin acara buat berapa orang? Buat 50 orang. Hah? Saya nggak menghina gereja, tapi saya katakan, mana unlimited provision? Saya ini cuma doa gini, Tuhan, gimana caranya menjelaskan ke pasukan terdahsyat, bahkan para panitia di tempat ini, supaya mereka bisa terima dan mengaktifkan yang ilahi. Saudara, nangkap pesan saya? Kita ini retret gak sekali. Saya mau tanya siapa yang di sini pengikut Bahtera dari Holy Stadium belum jadi? Boleh angkat tangan? Ada? Yang dari Holy Stadium belum jadi? Angkat tangan yang tinggi dong. Oke, sebagian. Minimal ada 12.000 hari itu yang datang. Mana sekarang? Paling 20. Siapa yang di sini sudah ikut Holy Stadium waktu acara Kingdom Explosion kita semua ke bangsa-bangsa? Boleh angkat tangan? Ya, itu juga mungkin another 12.000 lagi. Paling sekarang 40-an. Saya mau tanya siapa yang ikut retret 1, 2, 3, let's shine. Boleh angkat tangan? Oke, parah ya. Tahun lalu pun gedung ini penuh. Mana yang lain? Tapi waktu saya ngomel seperti itu ke Bu Yin, saya ini kan suka ngomel ya. Udah suka marah, suka ngomel. Makanya doakan saya lah, supaya saya jarang ngomel ya. Dan saudara juga bertobat supaya saya nggak ngomel terus. Saya ngomel ke Bu Yin, Bu, kita ini buang-buang retret uang. Jemaat pasukan aja nggak mau praktek kok. Kita lagi yang kerja, kita lagi yang buat lawat.
Dan gue itu ya sabar. Nanti mama doa dulu. Ya itu untungnya anak ya. Untungnya anak bisa ngomel kapanpun, tinggal datang ke rumah gitu ya. Dan ibu tuh cuma besok paginya ibu datang, Jos, mama dapat dari Tuhan. Mereka itu memang sebagian sudah sangat hati. Ini saudara, tapi Tuhan tuh kasih pesan. Dimanapun mereka tetap pahlawan Tuhan. Tuhan belain saudara. Ini bangga banget sih. Masih emosi saudara, bangga. Tuhan tuh cuma bilang ini, gimana pun mereka itu ada yang meletakkan pekerjaan, mereka ada yang gembalain 10 orang, 100 orang di tengah sawah, di tengah hutan, dan Tuhan tetap menganggap engkau pahlawan. Makanya saya lumayan put lah untuk ngerjain retret, meskipun tetap ngomel, tapi saya sungguh-sungguh berdoa kekuatan kita di-expand. Amin. Dan yang kedua kisah Lot. Sebelum kita masuk ke cawan ya. Yang pertama adalah Nuh, yang dia dengar visi Tuhan dari petani bisa menjadi seorang yang membangun bahtera besar dan menampung sekian banyak. Saya yang punya Google aja mungkin gak bisa bikin kapal kali saudara. Tapi hari itu Nuh mengaktifkan keilahian di tengah-tengah hidup. Tapi yang kedua ada yang namanya Lot. Zaman Lot akan ada 2 tipe orang. Ya, Kejadian 19, satu Abraham, satu Lot. Sebagian di dunia akan seperti Lot, yang bangsanya akan dimusnahkan karena kejahatan mereka terlalu banyak, karena semua perkara-perkara yang najis terlalu banyak. Tetapi sebagian engkau akan menjadi Abrahamnya. Paham? Saudara bukan Lotnya, saudara bukan orang yang tenggelamnya, saudara adalah Nuh dan saudara adalah Abrahamnya. Ada 2 sifat Abraham. 1, berdoa untuk bangsa, mempertahankan bangsa. Saudara, apa yang membedakan pelayanan Bahtera sama yang lain sih? Saya tuh banyak ketawa ketemu orang ya, Pak Jos, Bahtera udah bubar ya sejak Pak Yusak nggak ada. Stop. Nama pelayanan ini bukan Yusak Ministry. Nama pelayanan bukan Petrus Agung Ministry, ini bukan Joshua Christian Ministry, bukan. Pelayanan diberi Tuhan namanya Bahtera. Kita akan terus menyelamatkan binatang-binatang kayak kamu, saya bilang. Meskipun orang kami cuma 7-8, tapi kami akan tetap menyelamatkan binatang-binatang. Orang-orang yang gak bisa bertobat, para ular-ular, kecoa-kecoa, cicak-cicak, jerapah-jerapah itu. Itu tugas kita. Saudara manusianya, ayolah, temenin saya. Jangan jadi kecoanya, kelambangnya. Saudara manusianya. Abraham ini bersyafaat. Dia berdoa mempertahankan bangsa. Dan yang kedua yang ajaib, Abraham itu gimana pun melalui doanya mengaktifkan pelayanan malaikat untuk menyelamatkan Lot. Meskipun istrinya tetap jadi tiang garam, bukan salah Abraham. Pertama, aktifkan keilahian dalam hidupmu. Di akhir zaman, para pahlawan menangis. Tapi akan ada Nuh di akhir zaman yang akan mengaktifkan semua keilahian di sini. Tiba-tiba saudara yang mungkin di sini berdoa siapa? Tiba-tiba kau sangat tepat. Seperti tadi Pak Petrus Hadi katakan, ada generasi sakar yang tahu apa yang harus dilakukan. Saudara tahu ada satu orang pendoa yang dia tiba-tiba bisa pencet nomor pribadinya Presiden Amerika. Dan dia bilang, bertobat dari perzinahan. Ada. Saya berdoa ada Elisa, ada orang-orang pendoa syafaat di tempat ini yang setepat dan seilahi. Saudara Daud, saudara yang pegang kita, saudara seperti Amy McPherson, saudara naik kursi di tengah jalan, saudara khotbah dan orang-orang mengalami kesembuhan. Saudara adalah orang-orang yang juga seperti Abraham, yang mempertahankan bangsa, bersyafaat, menego kepada Tuhan, luputkan Sulawesi, luputkan Sumatera Tuhan. Tadi saya juga dengar kesaksian dari Pak Eric Matthew. Hari itu beliau diutus kirim ke Padang. Dia minta ke gereja-gereja, ayo doa keliling, ayo tahan gempa. Dan tidak ada satu gereja pun yang mau. Singkat cerita hari itu ada gempa yang sangat besar. Gereja yang dia minta untuk berdoa runtuh. Untungnya gereja itu nolak, jadi dia nggak di dalam gedung itu. Saudara bisa bayangin? Akan ada orang-orang Abraham yang berdiri dan mempertahankan bangsa.
Dan jangan lupa akan ada orang-orang yang mengaktifkan pelayanan malaikat sedemikian rupa sampai sangat real. Pelayanan malaikat dalam hidupmu akan sangat real, sangat nyata. Kau akan sangat diberkati Tuhan. Ekonomimu akan sangat diberkati Tuhan. Keluargamu akan sangat diberkati Tuhan. Sebab malaikat Tuhan yang menjaga engkau. Saudara, saya sungguh berdoa tahun ini khususnya kita akan sama-sama bergandengan tangan menyelesaikan lawatan terbesar. Amin. Coba boleh lihat kiri kanannya sekali lagi. Coba ditatap. Bilang tahun ini kerja. Gak pakai melo-melo gak jelas. Gak pakai kepahitan gak jelas. Bertobat. Bantu saya tidak ngomel 2024 ya. Minimal ada tepuk tangan yang bisa saya omelin dulu pasti. Kita akan minum, ada 7 cawan, kita akan minum 7-7-nya. Saudara, apa yang mau kita lakukan sebentar lagi? Saudara, ini yang Ibu Iin, yang pemimpin kita dapatkan. Untuk tahun ini akan ada lawatan yang menunggu kita sama-sama. Ada cawan demi cawan yang harus kita isi bersama. Saudara, tolong dengarkan saya. Ada 7 cawan yang itu harus penuh untuk tahun ini. Ada 7 cawan yang itu harus penuh tahun ini. Dan kita akan isi secara korporat. Ya, paham ya? Di Alkitab itu ditulis, dan Tuhan melihat iman mereka. Jadi iman itu bisa iman bareng-bareng, itu bisa iman mereka. Nah, ini kita akan isi cawan bersama. Ada 7 cawan yang harus saudara pilih untuk saudara isi selama 1 tahun supaya kita berdoa untuk lawatan. Oke, selain Petrus, Daud dan lain sebagainya, ada 7 cawan. Oke, boleh next. Yang pertama adalah cawan pengorbanan. Nah, saudara dengerin saya dulu. Kalau saudara tahu saudara ini nggak suka berkorban, jangan minum cawan ini. Cawan ini warna apa? Warna merah ya? Warna merah. Nanti ada papannya gede. Nanti saya minta papannya diangkat ya. Nanti ada cawan pengorbanan. Kalau saudara tahu saudara suruh nabur aja dongkol banget, jangan deket-deket sama cawan ini. Biarkan mereka yang semua nggak mau ngangkat speaker, saudara udahlah saya berkorban lah, saya ngangkat speaker. Nah, saudara antri ini. Saya berharap cawan ini banyak yang ngisi ya. Saudara, orang-orang yang suka berkorban, saudara, dalam Injil kita tulis gini ya. Di Yohanes 3 ayat 16, sebab Tuhan sudah mati buat kita, memberikan nyawanya untuk kita. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 16, kita yang memberikan nyawa kita. Bukan martir ya, bukan mati ya, bukan. Tapi kita memberikan daging kita, tenaga kita, bahkan uang kita, emosi kita, waktu kita untuk mengisi cawan ini. Pak, contohnya apa Pak? Oke, misalnya saudara di gereja, kami butuh bantuan untuk angkat kursi. Oh, di sini saya lihat nih ya, ini dia. Saudara, ada pasangan suami istri yang setiap kali kebaktian gak usah jejer gini juga nanti, maksudnya nanti. Thank you buat semangatnya, thank you. Nanti kan kelihatan ya, boleh kasih tepuk tangan lah buat Mio yang semangat. Nanti maksudnya nanti jejer. Oke, thank you. Ya, nanti pokoknya ada papan sebesar itu ya. Saudara, ada pasangan suami istri. Saya nggak tahu, mungkin saya rasa mereka lebih tulus dari saya. Tapi saya itu punya ambisi pribadi datang lebih pagi dari pasangan ini. Kenapa? Mereka ini pasti datang pagi sekali. Datang untuk apa? Ngurapin kursi demi kursi. Mereka sampai hari ini belum pernah jadi WL. Sampai hari ini namanya nggak pernah disebut. Sampai hari ini nggak pernah khotbah, belum pernah khotbah. Setiap pagi hari Minggu cuma ngurapin kursi. Itu cawan pengorbanan. Gak butuh tepuk tangan, gak butuh semua yang hebat. Dia cuma datang untuk mengisi cawan pengorbanan. Saya berdoa selama 1 tahun ini, mulai dari hari nanti saudara pulang sampai selama 1 tahun, ada orang yang ngisi cawan ini. Pokoknya saudara berkorban, bukan cuma buat orang Kristen, bukan cuma buat pemimpin, tapi saudara lihat ada orang di jalan, dia miskin, Tuhan suruh turun, saudara turun hujan-hujanan, doain, berkatin. Itu cawan pengorbanan. Angkat kursi, nggak ada yang mau, saudara yang angkat kursi. Pulang dari tempat ini praktek, kalau lihat sampah berkorban, pungutin sampah. Itu cawan pengorbanan. Nanti warna merah, posisinya di mana? Sebelah sana. Boleh lah, boleh.
Sembari fashion show ya, boleh kasih tepuk tangan. Malu sendiri kan kamu kan? Ya, sebelah sini ya. Yang kedua, next. Ada cawan rule the world. Ini buat saya dahsyat. Saya juga tanya ibu, Bu, ini perlu ada yang berat sebelah nggak? Jangan, ibu cuma bilang ini 7 cawan harus seimbang kalau bisa. Jadi saudara ambil yang saudara tahu itu engkau banget. Ya, jadi saudara jangan sok-sokan berkorban, padahal disuruh ambilin minum aja ngomel. Jadi jangan. Nah yang kedua ini rule the world. Jangan kita terus gini. Ini tadi Yusuf ya. Yusuf itu dengan keretanya sampai seluruh Mesir berkata hormat. Yusuf ini pekerja keras. Tuhan tuh coba bilang gini, tahun ini harus ada orang-orang yang benar-benar mulai kerja untuk rule the world. Saudara nggak mungkin rule the world kalau saudara nggak pernah belajar. Banyak orang itu alergi dengan buku dunia, buku akuntan, buku tentang apakah kepemimpinan. Oh jangan, itu najis, itu nggak bisa. Akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan menguasai gunung itu, betul? Wah ini dikit ini kayak rule the world ini. Ini bagian yang kerja keras. Ini bagian yang ngatur. Saudara tahu ya, buat ngatur saudara makan, ngatur flow makanan, itu semua ada orang-orang luar biasa yang ngurusin penginapan, ngurusin tiket saudara. Dan itu adalah cawan rule the world. Cawan kerja. Kalau katanya Pak Jokowi kerja. Nah ini nih. Kalau saudara tahu engkau ini hobinya kerja. Dengan hikmat Tuhan pagi, siang, dan malam saudara kerja, saudara nyiapin lawatan. Oke, kamu khotbah, aku bawa jiwa-jiwanya, aku atur sound systemnya, aku atur flow parkirnya. Saudara masuk ke cawan rule the world. Bukan gini ya, Pak saya ini bodoh Pak, saya malas Pak, tapi pengen lah Pak rule the world Pak. Gak tahu itu artinya apa, rule lah, pokoknya rule. Gak bisa. Saudara harus punya hikmat, saudara mau kerja keras, baru saudara masuk. Anggap, saya mau tahu seberapa banyak saudara yang kayaknya akan masuk ke sini. Kayaknya nggak apa-apa, kan masih ada 7 bulan angkat tangan. Waduh tipis ini kayaknya. Belum ada yang mau kerja. Ini gimana nih Bu Nita? Belum mau kerja semua Bu? Oke, next. Cawan rule the world di mana? Oh di sini. Ayo satu sini ya. Kurang rule the world seperti itulah ya. Satu nunjuk sana, satu di sana. Oke, situ adiknya. Ini cawannya berwarna coklat karena ngomong tentang kerja keras. Next. Cawan pengabdian. Aduh, ini lebih berat lagi saudara ya. Ya kita tulis gini, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Saudara suka nggak suka, kalau kita mau ngomong lawatan, harus ada orang-orang yang mengabdi, yang membantu di lawatan. Kalau semua maunya dewek-dewek, semua mau jadi pengkhotbah, siapa yang mau jadi itu loh, kameramen yang dari tadi berdiri aja di situ. Saudara udah duduk, udah berlutut, mereka kerjaannya nyariin saya di mana. Terima ayo. Senyum dikit adik, senyum dikit ya. Maaf ya, ini anak magang BMN, belum bisa senyum, maaf. Senyum maaf ya. Nah itu ngomel lagi kan saya, kamu kurang-kurangin kan. Anak magang. Cawan pengabdian, saudara nggak bisa, harus ada orang-orang yang bagian disuruh-suruh, betul kan? Itu tolong ambilin apa? Tolong benerin soundnya. Tolong PowerPoint, harus kan? Itu cawan pengabdian yang nggak ngomel. Elisa, ini kelas Elisa ya. Elisa, saya mau kasih special tribute buat kelas Elisa. Boleh kasih tepuk tangan buat kelas Elisa. Saya mau cerita dulu. Saudara tahu dari tahun ke tahun, semua orang pasti ngomel kalau dapat kelas mahkota di atas. Itu kelas paling mengap, paling panas. Tapi retret kali ini, saya sengaja waktu ditanyakan, Pak siapa yang mau di mahkota? Ada Yusuf, orang-orang kaya, donatur, Daud, orang panggung pasti rewelnya setengah mati, Petrus, pendeta-pendeta, rewel, Elisa. Pendoa taruh sana, pengabdi taruh sana, dan saya mau bersaksi di depan saudara. Sampai hari ini saya tidak terima omelan apapun, komplain apapun. Makanan telur nggak komplain, toilet jauh nggak komplain, panas nggak komplain. Itu kelas Elisa. Bahkan ada beberapa yang anak-anak muda yang berisik, mereka nggak komplain. Itu Elisa. Ini bukan kelas Yusuf kan?
Saya mau ngomel lagi sebentar lagi nih, udah. Jaga. Next. Langsung nanti. Saya mau ngomel sama Mas Yusuf, cuman jaga hadirat Tuhan. Belum masih pengabdian. Saudara, kelas cawan pengabdian adalah engkau yang tahu selama 1 tahun ini engkau siap untuk mensupport beberapa pelayanan. Jangan cuma 1 pelayanan, beberapa pelayanan. Contoh, engkau siap untuk mensupport pelayan pemimpin penari. Setiap kali pemimpin harimu, ayo doa 24 jam, dianya sendiri ketiduran. Saudara siap bangun. Nah, itu cawan pengabdian. Ayo puasa, pada pemimpinnya, ayo puasa pulang, makan gorengan, saudara tetap puasa. Nah, itu cawan pengabdian. Cawan pengabdian itu nggak ngomongin pemimpin dari belakang, ya enggak. Elisa kan hari udah dapat tepuk tangan kan, udah kenyang, itu stok tepuk tangan buat setahun ya, stop. Sisanya kan Elisa nggak akan dapat tepuk tangan lagi. Itu akan jadi pengabdi. Oke? Tugas saudara adalah saudara ikut 1 orang pemimpin. Saudara support, saudara doakan. Setiap kali dapat tugas, saudara siap. Beda dengan pengorbanan tadi ya. Kalau pengorbanan siapapun, pengabdian ini saudara datang kepada 1 orang, saudara support dia. Oke? Pengabdian akan di mana? Pengabdian akan di depan. Ya, di depan sini. Gak apa-apa. Situ aja kan. Next. Apa? Warnanya apa? Warnanya apa deh? Biru. Warnanya biru. Terima kasih. Pasti bukan Elisa juga nggak apa-apa. Next, hidup yang dikhususkan untuk Tuhan. Saudara, ini akan ada orang-orang yang hidup mereka akan dikhususkan buat Tuhan. Puasa nonton Netflix, bye-bye Korea, bye-bye Mandarin, bye-bye film Marvel dan semua yang lain. Dan hidupmu dikhususkan seperti siapa? Bu Nani ya, kemarin Bu ini waktu doa dapatnya seperti itu. Cawan ini seperti Bu Nani. Nah, udah berat ini. Bu Nani itu selama pacaran gandengan tangan pun tidak. Nah, saya berdoa anak-anak muda isi cawan ini langsung penuh ini cawan. Dikhususkan untuk Tuhan. Saudara cuma milik Tuhan. Cuma. Kalau saudara suami istri, tetap badan istri adalah milik suami, badan suami tetap milik istri, tidak berubah ya. Tapi ingat, hidup yang dikhususkan untuk Tuhan. Artinya apa? Waktu engkau punya waktu dulunya, engkau punya me time. Saudara tahu ya, anak saya aja punya me time kok. Kalau udah kelamaan main sama saya, butuh me time, saudara. Udah gak kuat ketemu orang, saudara. Tapi hidup yang dikhususkan, waktu me time dia korbanin untuk Tuhan. Bukan artinya baca Alkitab terus, enggak. Kalau hari itu Tuhan suruh nginjil, saudara nginjil. Kalau hari itu Tuhan suruh nyembah, saudara nyembah. Kalau hari itu Tuhan suruh apa? Dengar khotbah, dengar khotbah. Kalau hari itu Tuhan suruh lakuin sesuatu, lakuin. Karena hidupmu cuma untuk Tuhan. Khusus. Ini kayaknya saya akan jauh-jauh dari yang ini, saudara. Saya masih suka drakor, saya suka main game. Wah, banyak saudara kelemahan saya. Saya mendingan kerja keras deh daripada ini. Tapi saya berharap, saya mau tanya, siapa yang kayaknya akan masuk ke tempat ini? Boleh angkat tangan? Wah, gak ada. Oma 1, 2, oh ya oma semua, anak muda 1, awas saya tandain kamu. Hidup yang dikhususkan untuk Tuhan. Jangan cari pacar kamu di sini ya. Ya, jempol. Pulang minta nomor HP penari. Gak bisa. Dikhususkan untuk Tuhan. Warna apa? Ungu. Di mana tempatnya? Di belakang. Ya, nanti dia jalan warna ungu. Saudara, ini ada orang-orang yang berkata, Tuhan, mulai hari ini hidupku hanya untuk milik-Mu, Tuhan. Gak ada lagi waktu buat Netflix, ya minimal dikurangin sampai tinggal berapa? 5%, 3%, sisanya cuma untuk Tuhan. Saudara bisa kerja kantoran, gak apa-apa. Saudara tetap kerja kantoran, tapi kau tahu hidupmu sudah milik Tuhan. Saudara baru mau jajan, baru mau beli GoFood, tiba-tiba Tuhan bilang ke jalan, kamu traktir dia. Saudara lakukan. Itu apa? Cawan hidup yang dikhususkan untuk Tuhan. Saudara punya waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara punya waktu untuk berdua bersama Tuhan. Next. Cawan ruang Maha Kudus, kebajikan dan kemurahan. Itu ayat kita di belakang. Boleh saya minta kalian nengok semua ke belakang? Baca sama-sama 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa? Yang di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan yang menikmati. Saudara, akan ada orang-orang
yang dipisahkan Tuhan. Kalau tadi dikhususkan itu kudus-kudus, bukan cuma kudus tapi lurus. Nah itu udah susah banget ini. Bukan kudis, bukan bengkok, kudus dan lurus. Tapi ada orang-orang yang masuk ke ruang Maha Kudus. Tugasnya apa? Sidang ilahi, doa masuk ke hadirat Tuhan. Setiap kali saudara mimpin, baik saudara pimpin di persekutuan, baik saudara jadi WL, baik saudara jadi menarik, tugasmu akan menarik ruang Maha Kudus. Saudara akan tahu artinya anugerah, saudara akan tahu artinya belas kasihan, dan saudara akan, Tuhan selama 1 tahun ini aku akan isi cawan ruang Maha Kudus. Dimanapun aku berada, aku akan bawa hadirat Tuhan. Saudara mungkin tiba-tiba saudara dipanggil khotbah di satu komsel, mungkin isinya cuma 3 orang, cuma anak-anak semua, bawa ruang Maha Kudus. Saudara nyembah sampai masuk ke ruang kudus, ruang Maha Kudus. Saudara perdalam firman Tuhan sampai firmanmu adalah firman ruang Maha Kudus, bukan firman pelataran. Saudara anggap? Tapi ada orang-orang yang bisa nembus masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Ini warna apa? Warna emas ada di ujung sebelah sana. Oke? Ada ruang Maha Kudus. Saudara yang siap untuk menjadi imam-imam yang membawa pasukan Tuhan ke ruang Maha Kudus, boleh angkat tangan. Ingat ya, kalau macam-macam di ruang Maha Kudus, hukumannya apa? Next. Mujizat kesembuhan. Nah ini lumayan susah-susah gampang. Saudara, ini adalah cawan mujizat kesembuhan. Yuk baca sama-sama yang 1 dan 3. Bahkan karena membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat apa? Bayangannya jadi benar. Saudara, cawan ini gampang, paling kelihatan mungkin. Saudara, isinya selama 1 tahun ini doain orang sakit sampai mujizat terjadi dalam hidup. Saudara, saya lupa lagi nama bantuannya siapa, bantuan perempuan yang di Afrika yang doain orang buta, Heidi Baker. Heidi Baker itu mendoakan orang sakit beribu-ribu, kalau kata bukunya, ratus-ratus beribu-ribu, dan gak ada satupun yang sembuh. Sampai suatu kali dia doain orang buta yang matanya gak ada hitamnya di Afrika. Dia tumpang tangan dan dia buka, tiba-tiba dia bisa melihat. Saudara, cawan mujizat kesembuhan selama 1 tahun. Tugasmu gampang, cari orang sakit sebanyak-banyaknya setiap hari, doain sampai sembuh. Begitu sembuh, kasih tahu yang rule the world supaya kita bikin KKR buat saudara. Selesai kan? Nanti yang pengabdian, nanti yang pengorbanan bantu angkat kursi, yang pengabdian bantu saya ngatur. Nanti ada cawan ruang Maha Kudus bawa hadirat Tuhan yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi berdoa syafaat buat kita semua. Lengkaplah rawatan terbesar, amin. Ini tugas saudara. Selama 1 tahun gampang, setiap hari wajib cari orang sakit. Wajib. Saudara bisa cari orang sakit fisik, sakit mental, orang gila apa. Atau saudara bisa doa buat apa? Mujizat yang lain. Contoh, ada orang miskin, sini bawa dompetmu, tepuk dalam nama Yesus, keisi miracle money. Buka, belum, tutup lagi. Tuhan, sampai nongol duitnya. Di Afrika pernah kejadian. Bahkan Yesus mancing, betul? Ya saudara boleh juga sih, mujizat mancing, ketemu emas di mulut ikan. Siapa yang mau ngisi cawan ini, boleh angkat tangan? Kok diikat semua ini, sisanya mau cawan apa? Nggak mau isi cawan. Nah ya, bagian saudara selama 1 tahun, saudara harus isi cawan mujizat. Ini saya serius loh. Saya nggak tahu saudara ini nganggap saya ngelawak, bercanda apa sih? Lawatan ini perlu digotong bersama. Coba bilang kiri kanan, hei. Lawatan ini bareng-bareng. Itu Pak Joshua kasih udah serak suaranya. Ayo bantuin kami, amin. Tugas saudara buat mujizat gampang. Setiap hari kalau di dekat rumah saudara ada orang sakit, setiap kali pulang kantor mampir aja, Pak, permisi Pak, saya doain lagi ya. Udah sembuh belum? Udah baikan, padahal matanya masih bolong, masih buta kan. Udah baikan apanya Pak? Doain dulu. Besok mampir lagi. Sampai suatu hari saudara tumpang tangan, matanya muncul dan dia bisa melihat dan dia memuliakan Yesus. Amin. Sepakat? Warna apa? Hijau di belakang ya. Saudara isi harus rata kalau bisa. Oke, next.
Pak, saya mau ngambil 2, mau ngambil 3. Astaga, 1 aja udah susah. Tapi kalau saudara mau 2, saya sarankan tidak. Tapi dia terserah, tanggung jawab bersama Tuhan. Jangan sok-sokan. Ya, pesan saya jangan sok-sokan. Nanti saudara tanggung jawab. Mujizat, nah adakan lawatan. Adakan lawatan bicara tentang penginjilan. Kalau tadi mujizat, sekarang nginjil. Nginjil ini, maaf kata, gak usah doain orang sakitnya, asal dia terima Tuhan Yesus. Sama kayak tadi, kalau tadi setiap hari cari orang sakit, ini setiap hari injil ke 1 orang. Pak Joni jago tuh, naik Grab diinjilin, naik Gojek diinjilin, pesan GoFood gak boleh pulang sebelum diinjilin. Saya nggak mau bayar cash on delivery kan, sebelum kamu terima Tuhan Yesus dulu. Nah itu dia, terima Tuhan Yesus dulu baru saya bayar. Nah kalau saya nggak mau bayar gitu kan. Cawan ledakan lawatan, dia kita tulis gini, sampai mereka semua besar kecil mengenal Tuhan. Tugas saudara gampang, setiap hari injilin minimal 10 orang. Nah bukan 1, 10. Setiap hari cari orang, injil, kenalkan, bersaksi aja sampai bosan. Ya kamu tahu nggak? Pak, tapi saya nggak punya kesaksian. Oke, saya mau kesaksian. Saya ini kan dari keluarga baik-baik. Setiap kali saya kesaksian di depan orang yang nggak kenal Tuhan, saya ini susah mau kesaksian apa. Saudara bisa bayangin, selamat siang semuanya, saya anak orang kaya, papa saya pendeta, mama saya pendeta, saya hidup baik-baik, puji Tuhan, amin. Siapa yang mau baik-baik seperti saya? Susah. Kalau saya udah nginjil di depan orang yang nggak kenal Tuhan, saya akan nunjuk paleo. Saya punya saudara, dia hidupnya miskin, rumah sepetak, saya masih awam. Dan suatu kali papanya pulang, papanya punya cincin, mukanya mirip sekali dengan dia. Saudara hafal kesaksiannya kan? Saya hafal. Dan hari itu dia ngamen, dia dilecehkan di jalan, bla 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 bla. Sampai akhirnya dia ketemu Tuhan. Rambut saya segini kan, gitu kan kalau paleo. Saya sampai hafal. Dan dia ketemu Yesus. Kamu ketemu Yesus seperti dia, saya doakan. Tapi saya berdoa ada orang-orang yang mau mengisi cawan adakan lawatan. Setiap hari menginjil. Setiap hari menginjil. Siapa yang akan isi cawan ini? Boleh saya mau tahu dulu? Aduh ini menyedihkan loh sebenarnya ya. Oke, next, masih ada 1 cawan lagi nggak? Habisnya? Ini cawan warnanya apa? Warnanya pink. Oke. Di pojok sana, oke? Pinky. Ya, saudara pinky man and pinky woman. Saudara bagian lawatan di sana. Saudara, ini akan kita lakukan sebentar. Kita akan sama-sama sembah Tuhan. Dan pengabdian sudah tadi kan? Pengabdian sudah Pak di rumah. Kita akan sama-sama sembah Tuhan. Dan saya minta saudara bagian berdiri. Kita kasih persembahan kita untuk Tuhan. Ini bukan untuk retret. Persembahan kita bukan untuk retret. Yang boleh saya undang kita bagian berdiri. Saudara bawa tasmu.